Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan harian kita di bulan Ramadan ini. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan umat, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing umatnya dengan akhlaknya yang mulia. Wa kana khuluquhul Quran, bahwasanya akhlak beliau adalah laksana Quran. Para pemirsa yang berbahagia, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, penuh magfirah, penuh ampunan, dan juga penuh rahmah, penuh kasih sayang, kesempatan bagi kita untuk dapat meningkatkan ibadah kita. Sejatinya, puasa tidaklah hanya untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa juga bisa menjadikan benteng atau perisai bagi diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bermaksiat. Guru Besar Psikologi Islam Profesor Ahmad Mubarak dari UIN Syarif Hidayatullah mengatakan bahwasanya tingkatan orang yang berpuasa terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah puasa orang awam, puasa masyarakat kebanyakan, yaitu berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga. Selebihnya tetap melaksanakan perbuatan dusta, membicarakan orang, mengadu domba, menyebarkan berita hoax. Yang penting sahur dan berbuka. Itu dikatakan puasa baginya. Dan ini masih tergolong lemah. Lalu yang kedua, puasa khusus, yaitu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan maksiat. Tidak berkata bohong, tidak melihat yang tidak patut, tidak mencuri, tidak melangkah ke jalan yang salah. Dan puasa bagi orang ini sudah lebih terangkat kualitasnya, sudah lebih baik dibandingkan yang pertama tadi. Lalu tingkatan yang ketiga adalah puasa super khusus, yaitu bagi orang-orang yang berpuasa menahan lapar dan dahaga, berpuasa anggota tubuhnya, juga berpuasa hatinya. Tiadalah ia mengingat kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak zikir kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah. Dan ingatlah, hakikat manusia yang diciptakan ke dunia ini, ke bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan kita pun akan berpulang kepada Allah dalam keadaan kembali dan dalam keadaan suci. Itu keinginan kita. Maka para pemirsa yang budiman, hendaknya di Ramadan setiap tahunnya kita mempunyai target-target yang lebih baik. Bagaimana agar puasa kita lebih berkualitas? Bagaimana kualitas puasa kita lebih baik dari tahun ke tahun? Allah telah memberikan kita umur yang lebih banyak. Saudara-saudara kita yang mungkin tidak merasakan Ramadan di tahun ini. Dan kita pun tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih bisa merasakannya. Oleh sebab itu, ibadah yang kita lakukan hendaklah seolah-olah kita akan berpulang kepada Allah dengan segera. Namun janganlah kita melupakan bagian kita di dunia. Tetaplah kita berusaha seolah-olah kita akan hidup selamanya. Tempat yang terakhir adalah surga bagi orang-orang mukmin. Itu yang ingin kita rasakan bersama. Para pemirsa sekalian, di era media dan era teknologi seperti sekarang ini, media tersebar begitu cepat, mungkin lebih cepat dari cahaya. Maka bagaimana kita dapat menyaring mana berita yang benar, mana berita yang patut, dan mana berita yang bohong atau berita hoax? Maka puasa adalah sebagai perisai untuk kita dapat menyaring berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang tidak patut untuk kita sebarkan kembali. Tetapi juga media dapat membantu kita untuk menyebarkan dakwah dan menyebarkan kebaikan.
Dikatakan dalam surat Al-Isra ayat 36 yang berarti, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maka ingatlah, segala yang kita punya itu akan dipertanggungjawabkan kelak ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa sekalian, hendaklah kita mempunyai target agar puasa kita lebih berkualitas di Ramadan berikutnya, dan kita mempunyai target bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, juga untuk masyarakat kita. Agar terciptanya masyarakat yang Islami yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.